Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqin asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu hadirin segenap jemaah pengajian Indosan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kajian kita kali ini kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar kitab Al-Janaiz, melangkah kepada bab berikutnya yaitu Ad-Dafnu wa Tawabi'uh, bab tentang penguburan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim dalam rangka menyelenggarakan fardu kifayah terhadap jenazah. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang penguburan adalah wajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menguburkan mayit manusia sekalipun dia adalah seorang kafir. Mana dalilnya? Ini dalam kondisi tidak ada orang-orang kafir yang seagama dengannya yang menguburkan mayitnya, jenazahnya, maka wajib bagi kita untuk menguburkannya. Tapi kalau sudah dikuburkan dia oleh orang yang seakidah dengannya, gugur kewajiban tadi. Jatuh menjadi boleh saja. Boleh, artinya tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menguburkan mayit seorang non-muslim. Dalilnya antara lain bahwa diriwayatkan dari jamaah atau sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada Abu Talhah Al-Ansari, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy, bahwa di hari kemenangan yang Allah berikan kepada Rasul dan para sahabat dalam perang Badar, usai peperangan tersebut Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan 24 jenazah mayit di antara pemuka Quraisy yang ikut dalam peperangan Badar tadi. Maka riwayat mengatakan fajurru bi arjulihim, para sahabat menarik jenazah itu dari kakinya, ditarik faqudzibu, jadi ada perlakuan untuk menunjukkan kecaman kepada kekufuran mereka. Faqudzifu fi tuwan min atwa'i badrin khabithin muhabbasin, lantas mereka dicampakkan ke dalam sumur yang buruk airnya, sumur yang kotor ya. Nah, itu satu dalil menunjukkan bahwa di mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan jenazah orang-orang kafir. Dalil berikutnya, nah ini tidak kalah pentingnya karena ada beberapa hikmah di sini yang sepatutnya kita pelajari dari riwayat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Katanya, lamma tuwfiya Abu Talib, ketika Abu Talib ayahandanya meninggal, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang menghadap kepada Rasulullah, kata Ali. Faqultu inna ammaka asy-syekh qad mat. Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua itu, maksudnya Abu Talib, qad mata, sudah meninggal. Lapor Ali kepada sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yuwarih? Ali bertanya kemudian, lantas siapakah yang akan menguburnya? Tanya Ali. Qal idhab fawari, pergilah Ali, kuburkan jenazahnya. Summa la tuhdits syai'an hatta ta'tiyani, kemudian janganlah engkau berkata-kata apapun setelah engkau kuburkan jenazah ayahmu tadi, hingga engkau datang kembali kepadaku. Perintah Rasul kepada Ali.
Faqala innahu mata musyrikan, sesungguhnya dia mati dalam keadaan musyrik ya Rasulullah. Ungkap Ali kepada Rasulullah, ayahku itu mati dalam keadaan musyrik. Faqal idhab fawarihi, Rasul berkata pada Ali, pergilah kuburkan dia. Qal fawaraituhu summa ataitu, kemudian aku kuburkan ayahku dan aku datang kepada Rasulullah setelahnya. Qal idhab faghtasil, kemudian pergi, Rasul merintahkan Ali untuk pergi. Setelah itu mandilah, kata Rasulullah. Mandilah, kata Rasulullah, perintahnya. Summa la tuhdis syai'an hatta ta'tiyani, usai engkau mandi jangan engkau berkata apapun hingga engkau datang kembali kepadaku. Qal faghtasaltu, kata Ali, aku pun mandi sesuai dengan perintah Rasulullah. Aku pun mandi. Summa ataituhu, aku kemudian datang kembali kepadanya. Qal fada'a li bida'awatin ma yasurruni anna li biha humuran na'am wa sudaha, kemudian Rasulullah mendoakan kepadaku, ya, penggalan-penggalan doa yang aku rasa itu lebih baik bagiku ketimbang unta-unta yang merah kulitnya atau yang hitam warnanya. Ini untuk menunjukkan doa Rasulullah kepada Ali pada saat itu. Kata Ali, itu lebih baik bagiku ketimbang unta-unta yang terbaik dan mahal yang menjadi idaman dan kebanggaan masyarakat Arab pada saat itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara hikmah penting dari hadis ini yang pertama, sejalan dengan poin awal tadi, bahwa hadis ini menunjukkan seorang muslim boleh, bahkan ada kalanya wajib menguburkan mayit seorang non muslim, ya, ketika tidak ada lagi yang mengurus jenazah itu. Karena sebagaimana Allah muliakan seorang muslim, setiap manusia itu Allah muliakan. Kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kalau bangkai hewan pun kita kubur, maka alangkah lebih patut kita juga menguburkan jenazah manusia, sekalipun dia adalah orang yang kafir semasa hidupnya. Nah, itu dari yang pertama yang bisa kita ambil dari itu hikmah pertama yang bisa kita ambil, yang bisa kita istimbat dari riwayat tadi. Yang kedua, bahwa riwayat itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ada memberikan ungkapan takziah kepada Ali dengan wafatnya ayahandanya Abu Talib dalam keadaan musyrik, ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada ungkapan tarahum, semoga Allah mengasihi mayitmu misalnya. Tidak ada ungkapan istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada ungkapan yang menghibur dan menyejukkan hati Ali seiring dengan wafatnya ayahandanya, tidak ada. Singkatnya, tidak ada takziah, ya, yang Rasulullah arahkan kepada Ali seiring dengan kematian ayahnya, sekaligus merupakan paman Rasulullah Abu Talib pada saat itu. Ini dalil bahwa tidak boleh seorang muslim itu mengarahkan takziah kepada orang yang nyata-nyata wafat dalam keadaan kafir atau musyrik. Nah, berikutnya hadis ini juga sebagaimana disebutkan di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Ibnu Khuzaimah. Di antara faedah hadis itu adalah bahwa al-muslimu yaghsilu za qarabatihi minal musyrikin, bahwa seorang muslim itu boleh memandikan kerabatnya yang non-muslim sekalipun. Sebatas boleh, tapi apakah wajib? Jawabnya tidak. Tidak. Karena apa? Dalam hadis tadi tidak ada perintah untuk memandikan, tapi yang ada perintah dari Rasulullah kepada Ali untuk mandi. Usai menguburkan jenazah ayahnya, mandilah, kata Rasulullah. Tapi tidak ada perintah mandikan jenazahnya, enggak ada. Enggak ada. Jadi sebatas Rasul perintahkan kepada Ali untuk menguburkannya saja. Sementara ulama memahami ketika Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk mandi, difahami oleh sementara ulama, difahami. Itu artinya bahwa Rasul tidak menyuruh kepada Ali untuk mandi, melainkan setelah ia memandikan jenazah.